Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anam di King Gallery Channel 2. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak-banyakin minum air putih, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Penasaran pagi ini saya mau ngapain? Ya, sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu ke channel King Gallery 1 dan 2 karena banyak sekali tips-tips dan trik-trik serta updatean stok mobil bekas yang berkualitas. Bulan Desember ini, akhir tahun ini tentunya banyak sekali promo-promo menarik di King Gallery. Yang belum tahu King Gallery di mana? King Gallery itu ada di Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6 dan X11. Ya, kalian bisa telepon langsung, kontaknya nanti saya sertakan di deskripsi biar kalian bisa WA, nanti kita share alamat lengkapnya. Oke, jangan skip video ini ya. Oke, mungkin dari kalian banyak yang belum tahu apa itu arti indikator dan fungsinya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang berbagai macam indikator dan fungsinya di dalam mobil. Kalian harus paham satu persatu arti dari sebuah indikator. Takutnya itu ada nanti menyala saat Anda berkendara, sedangkan Anda tidak tahu apa itu artinya. Maka dari itu saya akan berbagi atau sharing tentang lampu-lampu indikator dan fungsinya. Oke, yuk langsung aja ke speedometernya. Oke, ini saya sudah di depan speedometernya mobil Corolla Altis tahun 2017. Ini hanya buat contoh aja ya. Oke, yang pertama yaitu pastikan tidak ada sensor menyala sewaktu Anda menyalakan mobil. Kita nyalakan dulu mobilnya. Nah, ini udah nyala. Nah, pastikan semua indikator bersih kecuali handbrake ini ya. Sensor rem tangan itu nyala ya nggak apa-apa karena dia menunjukkan bahwa dia ngerem kan. Pastikan tidak ada yang menyala selain ini, karena kalau sudah dinyalakan, misal ada sensor yang menyala, contohnya cek engine yang warna kuning atau gambar oli, itu perlu diperhatikan. Itu sangat berbahaya karena itu mengasih tahu bahwa kondisi mesin Anda sedang tidak dalam sempurna atau terjadi kerusakan. Nah, kita matikan dulu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari sebelah kanan ya, dari bawah dulu. Nah, ini ada gambar pom bensin. Ini adalah indikator mengenai bahan bakar atau minyak pada kendaraan Anda. Jika ini menyala berarti tandanya bahan bakar Anda sudah menipis atau sudah mau habis ya. Ini nyala kuning. Biasanya indikator jarum ini di posisi di E, lalu ini akan menyala. Oke. Berikutnya yaitu ada sensor yang namanya ABS. Ini biasanya warnanya kuning. Dia akan menyala kalau dia ada terjadi kerusakan pada sensor-sensor pengereman di dalam mobil ya. Jadi sistem pengereman kalau ada bermasalah berarti ininya menyala nih sensornya. Sensornya itu kalau dipasang di
deket disc brake biasanya, pengeremannya, sensornya ya. Oke, yang atas yaitu ini power steering karena ini elektrik. Kalau ini merah berarti tandanya mobil ini belum berfungsi ya. Kalau ini mesin sudah dinyalakan tapi ini tetap menyala, berarti ada masalah di dalam setir Anda ya. Oke, selanjutnya yaitu ini ada yang namanya sensor airbag, yang ada balon-balonnya ini nih ya, ini namanya sensor airbag. Jikalau Anda membeli mobil bekas dan Anda menjumpai ada sensor airbag ini nyala, perlu diwaspadai ya, karena ini menandakan bahwa mobil bekas kena insiden atau tabrakan. Kalau tabrakan kecil mungkin ini tidak akan meletus airbagnya. Kalau ini sudah nyala berarti kemungkinan sudah pernah terjadi insiden yang sangat besar. Oke, berikutnya yaitu ada sensor parking brake ya, rem tangan. Ini dipastikan saat kondisi parkir atau mobil sedang mati, pastikan sensor ini menyala ketika mobil Anda parkir atau mobil dalam keadaan mati. Atau bisa juga ini dia ada dua fungsi. Satunya jikalau minyak rem mobil Anda habis, ini pun akan menyala, warnanya merah juga sama. Selanjutnya yaitu ada sensor safety belt. Jikalau ini menyala berarti Anda belum memakai safety beltnya. Memakai safety belt itu sangat perlu ya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu akan menjaga keselamatan Anda. Selanjutnya yaitu ada gambar mobil, terus ada jalan licin, dan di sampingnya ini ada gambar kotaknya. Biasanya nanti kalau menyala dia warnanya kuning. Jikalau dia menyala berarti mobil Anda berjalan dalam keadaan licin. Ini mengasih tahu bahwa Anda sedang berkendara dalam keadaan jalan yang licin. Ini nih, yang ini. Bawahnya hampir mirip ya. Kalau bawahnya ada gambar mobil, ada gambar jalan licin, dan ada gambar off, tapi tidak ada kotaknya. Ini adalah sensor traction control atau stability control. Kalau ini dimatikan biasanya ini buat kayak sprint atau drifting gitu. Ini dimatiin nanti mobil Anda akan ngepot sendiri. Nah, di sini ada switch atau tombol buat odometer dan trip. Ini buat trip A dan trip B. Nah, trip A-nya juga ini adalah pengukur perjalanan kita ya. Ini juga bisa kita nolkan. Ini yang B, kalau dinolkan yaitu kita tinggal pencet. Nah, pencet terus, nanti dia akan nol dengan sendirinya. Jikalau kita mau tahu kita sudah berjalan berapa kilometer ya, dinolkan itu tripnya. Nanti akan ketahuan kita sudah berjalan berapa kilometer. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada gambar-gambar sensor lampu. Nah, kalau untuk yang pojok ini adalah untuk lampu kabut atau lampu kecil bagian depan. Nah, yang ini adalah bisa dibilang fog lamp, tapi untuk bagian belakang. Fog lamp tapi untuk bagian belakang biasanya. Yang gambar panah ini yaitu buat sen kanan, dan yang sebelahnya lagi itu buat sen kiri. Nah, kalau ini gambar peringatan ini yaitu gambar untuk jikalau pintu Anda mungkin belum kencang atau bagasi belum kencang, biasanya ini akan keluar peringatan tanda seru warna kuning untuk mengasih tahu bahwa mobil Anda belum semuanya siap. Tanda peringatan ini ya. Untuk sampingnya yaitu ini adalah indikator lampu.
lampu besar jauh. Kalau yang ini itu untuk fog lamp depan. Oke, kita lanjut untuk sensor yang kayak gambar teko ini, terus ada cairan. Ini adalah indikator oli pada mobil Anda. Jikalau ini menyala, itu tandanya oli mobil Anda habis atau harus segera diganti, karena ini menunjukkan peringatan yang keras untuk gambar oli. Oke, selanjutnya yaitu ini ada yang namanya gambar warna kuning kayak gambar keran gitu. Ini biasa orang sebut namanya check engine ya. Check engine ini jikalau menyala berarti ada sesuatu. Biasanya yang sering terjadi yaitu gas buang pada mesin Anda itu kotor. Sensor O2 gitu biasanya kalau kotor dia akan menyala. Ini banyak nih fungsinya. Kalau ini menyala, di scan dulu, nanti bisa ketahuan ini menyala karena peringatan dari mana gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini kelihatan atau tidak ini? Ini ada sensor echo ya, echo atau echo, warnanya biru biasanya. Ini adalah sensor indikator untuk mengetahui seberapa irit Anda berkendara. Jikalau Anda berkendara ini masih menyala warna hijau, berarti Anda berkendara dalam keadaan irit. Cuma kalau Anda berkendara dan ini warnanya hilang, tidak hijau, berarti Anda sedang berkendara di dalam keadaan tidak irit, tidak hemat BBM, atau bisa dibilang begitu ya. Ini untuk parameter aja. Fungsinya sih hanya untuk parameter. Oke, lanjut. Ini di bawah ada kotak, ada gambar min sama plus, yaitu ini adalah sensor aki. Ya. Jikalau ini menyala saat mesin menyala, berarti aki Anda sudah dalam keadaan uzur atau bisa dibilang sudah mau rusak atau soak, atau Anda harus segera menggantinya karena ini bisa berbahaya jikalau tidak segera diganti. Di jalan bisa repot nih kalau aki sudah minta diganti. Kalau matic repot. Mungkin kalau manual masih bisa ditangani ya, didorong gitu kan masih bisa kalau manual. Oke, lanjut. Di sini ada indikator jarum, tulisan C dan H. C itu cool dan H itu hot ya. Jadi ini adalah sensor buat radiator, pendingin. Biasanya mobil kalau baru hidup itu di C. Nanti kalau dia sudah dalam keadaan normal, itu dia langsung ke tengah. Kalau dalam batas setengah, itu berarti masih normal. Jikalau melebihi setengah, misal di seperempat segini, bahkan sampai huruf H ini, Anda perlu waspada atau Anda perlu berhenti saat berkendara, karena itu menandakan mesin Anda itu overheat atau kepanasan. Sebaiknya Anda turun lalu dinginkan sebentar dan cek air radiator Anda. Biasanya kalau jarum ini sudah ke angka H, ke huruf H, ini sensor yang gambar kunci ini akan menyala berwarna merah. Kalau dingin dia biasanya berwarna biru. Ya. Jadi perhatikan tiap Anda berkendara, ini sangat perlu. Jikalau ini naik dan sensor ini warna merah, yang gambar kunci ini, Anda harus waspada, bahkan harus berhenti berkendara. Takutnya kalau dipaksakan bisa-bisa radiator Anda jebol. Oke.
Nah, yang jarum ini itu untuk namanya RPM. Nah, kalau yang kanan ini untuk kilometer. Lanjut, untuk outside ini adalah suhu di luar dari mobil. Outside ini 28C. Lalu ini untuk indikator persneling kita dalam posisi berkendara apa. Oke, untuk Corolla Altis ini jikalau ada peringatan atau ada masalah, biasanya dia akan nongol di sini nih, no message. Ini kan no message, berarti tidak ada pesan yang disampaikan ya, karena tidak ada kerusakan. Nanti kalian bisa ulik-ulik sendiri, karena di setiap mobil itu pengaturan ininya berbeda. Ini yang basic-basic saja yang tadi saya jelaskan. Tentunya sangat perlu Anda perhatikan. Jikalau memang ada yang nyala, itu berarti Anda lebih waspada lagi. Perhatikan lagi lampu-lampu apa saja yang ada di dalam speedometer mobil Anda. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai indikator atau sensor-sensor atau lampu-lampu di dalam MID atau speedometer mobil Anda. Mungkin saya nanti akan bikinkan di mobil yang berbeda, yaitu Eropa ya, kayak Mercy atau apa. Nanti saya akan kasih lihat. Biasanya mobil-mobil Jepang dan Eropa itu speedometernya berbeda, tapi basic sih tetap sama, gambar-gambar tetap sama. Sekali lagi, semoga bermanfaat buat Anda yang belum tahu apa itu indikator check engine, apa itu indikator airbag. Semoga video ini bermanfaat buat Anda, semoga juga menjadi edukasi buat Anda. Dan jangan lupa buat share video ini ke tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda. Semoga menjadi manfaat dan berkah buat yang menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya Anam pamit undur diri dan salam otomotif. Bye-bye.